Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Gak jemu ya bahas Habib terus. Kali ini diseling aja ya, diseling hal yang lain biar nggak terlalu monoton begitu ya. Ya sebelumnya kita berdoa semoga yang mau saya ceritakan ini bermanfaat gitu ya buat teman-teman. Jadi kita bisa mengambil hikmah, dan juga kalau itu hal buruk ya jangan sampai terulang. Kalau bisa jangan menimpa keluarga kita, anak turun kita, bahkan teman-teman saudara-saudara kita semua, tetangga kita, kerabat kita. Jadi jangan sampai menimpa seluruh kaum muslimin muslimat dunia. Kalau bisa ini kan suatu kisah yang inspiratif ya, bukan tapi hal buruk, tapi membuat kita jadi mengambil hikmah gitu. Jadi jangan sampai diulangi gitu ya. Ini menyangkut citra oknum polisi. Saya bilang oknum ya, nggak semua polisi itu buruk. Saya juga punya kenalan polisi baik, nanti tak ceritakan gitu, istimewa polisinya. Dan ini bermula dari waktu itu saya kan jualan gitu ya. Ada seorang polisi yang waktu itu puasa juga saya jualan kan, ya nggak ada larangan kan. Nanti kalau ada FPI ya di razia. Orang FPI itu puasa semua. Nggak ada yang nggak ngakunya. Dan kalau dia puasa, orang lain harus puasa gitu. Jadi dia tuh kayak anak kecil FPI itu. Jadi ya nggak kuat dia puasa sendirian lihat orang makan gitu. Jadi kalau ada orang makan dirahasia gitu. Nah, gitu. Jadi saya buka puasa kan ya seperti biasa, banyak pelanggan yang mungkin tidak puasa. Di tempat saya itu banyak pekerja-pekerja berat yang memang tidak kuat puasa. Tempat saya itu panas, panas sekali gitu. Jadi mertua saya saja pernah tinggal berapa bulan di tempat saya itu berobat gitu, alternatif itu sering nangis karena panas gitu kan. Dia kan tinggal di Tasikmalaya, daerah yang ya nggak terlalu sejuk tapi nggak dingin, karena nggak panas kan. Jadi tinggal di sini dia walah nangis kayak anak kecil. Kipas gitu ribut, pokoknya nggak mau beringsut dari kipas gitu. Jadi kalau itu nangis, betul-betul nangis gitu kalau pas listrik mati. Nggak bisa kipas anginan gitu, jadi dia pakai kipas tangan gitu sambil nangis gitu, saking panasnya buat dia tuh nggak tahan gitulah. Nah, posisi di sini tuh ya ada juga yang pekerja berat juga kuat puasa, hebat ya, banyak. Sebagian dari mereka juga banyak yang puasa ya, sebagian kok banyak ya, maksudnya sebagian besar itu puasa juga, ada yang nggak puasa, terutama yang orang-orang agak tua, sudah kepala 5 ke atas gitu. Kalau dia bekerja berat dia pasti nggak puasa gitu, karena memang nggak kuat gitu. Kalau nggak kerja ya dia itu penghasilannya harian gitu. Jadi kalau nggak kerja ya nggak ada buat beli beras, intinya gitu. Nah, jadi intinya dia nggak puasa, banyak tuh nggak puasa. Oke. Jadi di tempat saya itu kalau saya jualan puasa juga jualan gitu ya, ibu-ibu yang datang bulan ya, itu juga pada kan di tempat saya juga biasalah gitu orang jualan puasa, walaupun nggak rame tapi juga. Terus kita mau ngapain, mau tidur gitu, uang pekerjaannya memang jualan gitu. Jadi kalau tidur terus juga nggak enak kan gitu, jadi kita jualan sambil tidur. Nah suatu ketika tuh ada polisi gitu, polisi dia makan, maaf ya mas saya nggak puasa. Ya pak nggak apa-apa, saya memang jualan kan gitu ya, nggak munafik. Kalau nggak ada beli juga saya juga bingung gitu. Tapi juga kalau
orang nggak puasa gara-gara saya punya warung, ya saya juga susah. Jadi hidup itu dilema itu. Jadi ya hanya Allah yang menilai itu. Sebetulnya kalau boleh memilih ya saya milih tidak puasa. Memilih maksudnya tidak jualan. Saya terpengennya tuh kalau puasa, kalau saya jadi orang, kalau puasa tuh safari gitu. Safari keliling gitu, keliling musafir gitu, naik mobil. Rekeningnya penuh tapi ya di HP itu udah ada, tinggal mencet gitulah. Jadi nanti buka di mana gitu. Jadi keliling kota-kota gitu, menikmati Ramadan di mana, tarawih di mana gitu. Jadi nanti kita nginep di mana gitu. Jadi asik kan gitu. 1 bulan puasa kita sambil ngevlog. Oke lah, kembali ke polisi tadi. Saya itu nggak puasa mas, sekarang saya nggak kuat puasa gitu. Saya itu sudah pernah di opnam 2 kali, jadi lambung saya parah gitu. Itu saya masih beruntung gitu, saya itu apa namanya, yang selamat cuman saya, 1 polsek itu yang selamat cuman saya. Loh kok bisa gitu pak? Iya, semuanya meninggal di rumah sakit, tidak dalam waktu bersamaan tapi berdekatan. Yang tersisa cuman saya. Ceritanya gimana itu pak, saya gitu. Ya ceritanya dulu begini, ada seorang yang kita sangka gitu, kemudian kita tangkap gitu. Nah karena nggak mengaku, kita gebukin gitulah. Tapi saya nggak ikut gebuk, saya ada beberapa orang yang nggak ikut gebuk, termasuk saya gitu. Kelihatannya yang lain nggak, ya ini oknum ya, jangan digeneralisir. Dan itu juga terjadinya lama, zaman Pak masih zaman siapa ya presidennya, zaman SBY kali ya, apa zaman Pak Abdurrahman Wahid gitu ya. Lupa saya, pokoknya awal-awal saya jualan bakso itu sekitar 15 tahun yang lalu dan mungkin lebih kan. Itulah itu posisi seperti itu kata dia kan, ya pokoknya biasalah kalau kan kita mau praktisnya gitu, kalau kita udah curiga udah yakin ya kita empokin gitu. Maksudnya digamparin, ditendangin gitu dan sebagainya lah. Saya tuh nggak tega, saya nggak mau gitu karena ini perasaan saya nggak enak gitu loh. Nah sampai itu meninggal, jadi posisinya meninggal. Pada masa itu kan belum sampai seperti sekarang gitu, pengurusannya, pengusutannya gitu, meninggal. Saya lupa itu dia bilang meninggalnya di rumah sakit apa di kantor polisi, meninggal. Kemudian keluarganya tuh dendam gitu loh, dendam. Pengakuannya keluarganya tuh pokoknya tidak bersalah. Nah saya itu nggak bersalah, yakin nggak bersalah gitu. Nah terus polsek itu dipasangin gitu. Dipasangin, tahu kan teman-teman, dipasangin, ditanamin suatu apa gitu, rajah apa gitu. Ibaratnya saya juga nggak paham gitu ya, ibaratnya rajah yang membunuh gitu lah ibaratnya. Nah saya tuh pernah ketemu orang itu dibilangin, Pak kantornya jenengan itu kotor, hati-hati loh Pak. Nah saya tuh salahnya itu saya baru ketahuan belakangan itu waktu saya sakit ditengok sama dia itu. Saya kan waktu itu kan alah saya nggak percaya gitu-gitu gitu kan. Nah saya nggak percaya gitu-gitu tahayul lah berarti gitu, nggak percaya gitu-gitu saya. Nah pada saat itu satu persatu tuh sakit meninggal gitu dalam waktu yang berdekatan gitu. Jadi kentara banget gitu keanehannya gitu, sampai semuanya habis gitu. Jadi ganti orang, kalau orang baru enggak gitu. Jadi tinggal dia, akhirnya dia minta pindah gitu. Dia takut sendiri. Saya itu setelah diopnam 2 kali gitu, saya ditengok sama orang itu, jenengan itu enggak salah, enggak ikut salah, tapi jenengan tuh kemarin sempat sombong gitu. Jadi terkena juga imbasnya, cuman tidak merenggut nyawa katanya. Tapi jenengan sempat keserempet gitu. Ya saya memang diopnam 2 kali. Waduh, rasanya itu saya kayak mau mati gitu. Nah ini kalau yang bersalah bagaimana ya, saya bisa bayangkan. Saya langsung minta pindah dari situ.
pindah polsek lain gitu. Nah, posisi waktu itu dia mampir ke tempat saya cerita itu. Jadi ya Mas, bagaimana ya, namanya kadang itu saya sendiri sebagai seorang polisi itu saya juga kayak apa ya, hati nurani saya itu lihat teman-teman tuh gitu. Saya tuh agak dikucilkan Mas, tidak terlalu disukai teman-teman karena saya tuh orangnya kalau diajak ini itu tuh nggak terlalu respon gitu. Saya itu orangnya tuh nggak terlalu gaji ini tak makan dengan cara sederhana juga cukup gitu, penting gitu ya. Saya nggak suka apa istilahnya ikut-ikutan berubah-berubah dan sebagainya yang menghabiskan uang dan sebagainya, enggak gitu. Saya itu orang lugu kok Mas gitu. Ya, saya akhirnya pindah ke polsek yang ibaratnya yang paling tenang lah sekabupaten berarti gitu ya. Jadi polsek yang dulu itu kan lingkungannya lingkungan maaf ya teman-teman, lingkungan yang agamis dalam tanda kutip, orangnya fanatik agama. Tapi memang kalau saya sendiri secara pribadi, walaupun itu suatu kecamatan yang penuh dengan pesantren yang seperti dikatakan Gus Bah itu kan ya, kita harus nggak bisa menyembunyikan loh teman-teman, banyak pesantren yang kurang apa ya, kurang pengawasan dalam pengertian begini maksud saya. Pesantren itu mungkin kan bejudul sak maunya sendiri, maksudnya ya berdiri pesantren tanpa ibaratnya kontrol. Jadi kalau harusnya ada pengawasan dari PBNU atau apa yang intinya itu orangnya itu itu dulu di pendadaran dulu lah, penataran dulu lah, bahwa harusnya begitu. Paling tidak menjamin 100% hasil, tapi kan paling tidak itu enggak sak geleme dhewe sak maunya sendiri. Dan itu ke pesantren harus ada koordinasi. Misalnya nanti ada pesantren yang muridnya kurang banyak, akhirnya nanti cemburu sang muridnya banyak, santrinya banyak. Pesantren yang kurang berkembang nanti iri sama pesantren yang berkembang pesat. Akhirnya seperti yang dikatakan Gus Bah kan, Gus Bah juga ceritakan gitu. Kadang kalau ceramah di suatu tempat apa, kamu nggak takut di situ tuh nggak ada yang selamat yang berani ceramah di situ gitu. Itu wilayahnya inilah itu, dan Gus Bah benar ceritakan. Nah, saya disantet pakai surat apa? Saya itu hafal Quran. Masa yang hafal Quran kalah sama satu surat kan gitu kan? Kan kita juga tahu ada satu surat Al-Quran yang bisa buat nyantet. Al-Fatihah saya bisa buat nyantet kok. Saya pernah dibilangin orang yang saya rahasiakan namanya, dia ya terang-terangan bisa nyantet dengan Al-Fatihah. Nah, itu teman-teman, jadi pemahaman agama itu benar-benar memang harus dikonstruksi ulang gitu. Termasuk inilah kurofat para habaib lagi, ini juga sudah meracuni kita semua gitu. Jadi Islam yang tidak seperti aslinya lagi, tapi Islam yang sudah banyak dongengan-dongengan yang nggak masuk akal gitu yang ya pokoknya ngawur-ngawuran gitu, hanya untuk mempertahankan hegemoni mereka gitu. Jadi menciptakan kurofat yang secara pelan tapi pasti menggeser tauhid. Jadi orang tuh jadi permisif gitu dengan hal seperti itu ya, gitu kan. Jadi kayak seolah-olah syafaat itu luar biasanya, sehingga seorang itu tidak perlu harus memegang teguh syariatnya kalau sudah dipegang oleh seorang wali dalam tanda kutip, wali syaitan apa wali iblis apa wali majnun, wali balul. Jadi seolah-olah kayak keyakinan bahwa dia itu termasuk golongan yang selamat ya. Jadi orang kalau kumpul para habaib itu yang besar tuh cuma rojaknya, khaufnya nggak ada gitu loh. Padahal rojak dan khauf itu kan harus gitu. Kita tuh sudah kalau sudah jadi mukibin, walah pedenya nimpar minta ampun, saya pasti masuk surga karena saya cinta pada habaib. Nah, jadi itu, jadi kembali ke tadi, jadi itu pelajaran buat kita ya sebetulnya ya, baik dari segi oknum polisinya juga dari masyarakatnya juga. Itu kalau kita ya mungkin yang dianut adalah ayat-ayat yang kisos gitu, sementara ayat-ayat yang
innallaha ma'as-sabirin nggak dipakai. Jadi terus kesabaran tuh lebih utama. Itu apa? Ayatnya ada itu. Bagaimana? Tapi apa ibaratnya kamu bisa membalas setimpal dengan apa yang dilakukan terhadapmu, tapi sabar itu lebih utama. Itu ada. Kenapa juga tidak dipakai gitu? Yang dipakai tetap hawa amarah itu tadi. Apalagi gak pemaaf, ridho, waduh jauh gitu. Kalau kita lihat kan gitu ya. Saya pernah sholat di daerah tersebut juga gitu. Saya kan pakai celana gitu. Sementara semua orang kan di daerah itu kan pakai sarung gitu. Saya nggak pakai celana. Ya saya pakai baju panjang gitu ya, semacam hem gitu. Terus waktu itu kan saya ada keperluan. Nah, perasaan tuh nggak sampai kesiangan. Jumat itu perasaan saya juga alah perjalanan cuman 1 jam, ini kan kalau bolak-balik 2 jam di sana paling kan urusan beli-beli. Saya waktu itu beli ban apa ya, pelek bekas gitu di situ. Ada saya online terus saya ke situ. Waktu saya Jumatan ke situ, tahu nggak? Walah, saya itu sholat itu ada yang apa ya, ibaratnya itu ngelewatin saya itu nyenggol gitu. Kayak saya sadar betul itu dia dalam posisi nyenggol saya itu kayak nggak suka banget sama saya gitu. Ya mungkin ada dari teman-teman bilang kamu aja yang baper. Enggak, saya orangnya nggak baperan. Jadi kan kelihatan sekali kan gitu, dia kayak nggak menghargai saya karena pakaian saya itu mungkin ala-ala orang Muhammadiyah gitu kan. Kalau di situ kan kultur NU-nya kuat, semua pakai sarung, semua pakai peci gitulah. Kebetulan saya juga nggak siap ya, saya nggak bawa peci dan saya pakai celana sama baju aja gitu. Jadi dia itu apa namanya ya, pokoknya unggah-ungguhnya itu nggak ada, kelihatan banget bahwa dia nggak menganggap saya. Tapi ya saya senyum aja, namanya juga ya saya itu disenggol gitu ya, apa saya menyingkir gitu malah gitu. Jadi tapi dalam hati saya ya berpikir ya namanya juga orang tidak tahu, maklum gitu kan gitu, karena pemahamannya kan kurang. Kalau hidup dalam level homogen gitu memang susah untuk punya pemikiran dewasa, itu susah memang. Bagaimanapun memang kurang lebihnya kalau orang hidup di lingkungan heterogen itu bisa tinggi banget toleransinya, dan juga tidak gapah itu bahasa Jawa ya, tidak menganggap rendah orang lain, tidak menilai orang lain hanya dari penampilan gitu ya. Di situ kan orang juga pakai surbannya ditaruh di pundak gitu lah, pakai sarung, baju koko gitu, terus baju putih atau ada juga yang hitam, tapi kebanyakan pakai baju haji terus ditaruh di pundak gitu kan surbannya, sepangi gitu. Cara berjalannya juga beda gitu, kepedean. Padahal ya kalau saya lihat ya seperti kata dalam tempurung lah gitu loh. Jadi ya itu ya, saya memandangnya gitu ya. Mungkin teman-teman sekali lagi mungkin wah kamu aja yang baper, ya saya nggak baperan. Saya itu orangnya nggak baperan, cuek saya itu orangnya, masa bodoh gitu lah. Jadi kembali ke tadi, oknum polisinya jelas salah, tapi yang dendam itu sendiri juga salah gitu. Nah, yang cerita juga yang menjalani, yang polisinya itu yang sudah dioknum 2 kali, dia cerita semua temannya sudah meninggal semua dengan cara sakit di rumah sakit, dan hanya saya sendiri yang selamat. Jadi yang di situ semua itu orang baru semua. Saya yang orang lama, akhirnya saya itu minta pindah, minta dimutasi gitu di tempat yang ya jauh dari gitu-gitu gitu loh ya, bukan daerah yang terlalu sangar gitu lah ibaratnya gitu. Lagian saya juga nggak terlalu aneh-aneh jadi polisi, saya itu polisi lugu gitu loh. Nah gitu. Jadi ini semoga cerita saya itu menjadi pelajaran, karena kemarin saya jadi teringat kemarin tuh setelah kasus Wina itu kan, jadi pelakunya itu ternyata itu disiksa untuk mengaku gitu kan.
Nah di situ sama saya, oh iya ya aku pernah kok diceritain seorang polisi itu gitu yang mirip seperti itu gitu. Jadi disuruh mengaku bahkan sampai meninggal kan gitu. Ya mungkin maksudnya bukan dibunuh, tapi yang disiksa ini mungkin punya masalah dalam kesehatannya sehingga menjadikan dirinya nggak kuat gitu. Itu. Oke teman-teman, jadi itu sedikit cerita untuk intermezzo. Jadi cerita tentang Habib biar agak mereda dulu. Tapi bukan hilang ya, karena memang kita juga melihat mereka itu nggak sadar-sadar juga, bahkan semakin membabi buta membela dirinya gitu. Kita tahu Pak Rizik itu kemarin mau safari kampanye keliling Madura, tapi nggak jadi keburu sakit. Pak Bahar juga sakit, nggak tahu kalau sakitnya itu apa sandiwara, nggak tahu. Pak Bahar sakit, Mas Bahar, Pak Rizik juga sakit. Ya jangan dipelintir ya, nanti dipikir saya senang, ya enggak. Kalau memang sakit membuat dia insaf, wah malah saya senang sekali gitu. Kan kita juga sudah mengantongi satu nama, Gus Imaduddin itu mengantongi satu nama seorang Habib yang sudah tes DNA, tapi minta dirahasiakan gitu. Pada saat yang tepat akan dibuka, tapi tidak sekarang. Oke, kita tunggu saja tanggal mainnya. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi lagi, menjalin cinta kasih sayang, menjalin saling memberi kegembiraan. Oke. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi santi santi, rahayu rahayu rahayu, salam rahayu sagung indumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.